Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat-sahabat Tekelab. Nah, kali ini kita mau melanjutkan pembahasan dalam akuntansi perbankan syariah. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang persamaan akuntansi perbankan syariah. Ini di bagian neracanya. Ya, sudah diaplikasikan dalam bentuk soal seperti ini. Ya, diaplikasikan ke dalam bentuk persamaan dasar seperti ini. Ya, jadi ini sisi sebelah debit dan sisi sebelah kredit. Sama halnya ketika kita mengerjakan akuntansi dasar yang umum. Ya, nah di akuntansi perbankan syariah pun demikian. Namun memang di akuntansi perbankan syariah nanti bakal banyak istilah-istilah yang relatif baru, yang berbau-bau syariah gitu ya, kayak mudharabah, ada wadiah, kayak giro syariah, ada ijarah dan seterusnya. Nah, masih dalam bab 2 di persamaan akuntansi perbankan syariah, kita akan bahas bagian laba ruginya. Bagaimana persamaan laba rugi dalam akuntansi perbankan syariah. Nah, sebenarnya materi ini sudah saya bahas, sudah pernah saya bahas, memang udah agak lama juga videonya, namun dalam bentuk tulisan tangan kayak gitu ya. Nah, memang berbeda dengan pembahasan yang sebelumnya, agak sedikit berbeda ya, tapi sebenarnya hanya istilahnya saja yang berbeda. Persamaan laba rugi bank syariah dengan persamaan laba rugi akuntansi pada umumnya. Nah, kalau di persamaan laba rugi yang konvensional atau pada umumnya, akuntansi pada umumnya, laba rugi itu ya laba sama dengan pendapatan dikurangi beban, gitu ya. Laba sama dengan pendapatan dikurangi beban. Nah, kalau di persamaan laba rugi bank syariah, ini memang istilahnya agak baru ya, LSP, ada PUU, ada BHPK, BUZP, ya. Tapi nanti saya akan jelaskan. Nah, sebenarnya persamaan laba rugi bank syariah itu sama, hampir 80% sama dengan persamaan laba rugi pada akuntansi pada umumnya. Ya, jadi persamaan laba rugi pada umumnya itu memang laba atau rugi itu sama dengan cara mencarinya adalah dengan cara menghitung jumlah pendapatan dan menghitung jumlah pendapatan kemudian dikurangi beban. Memang pada umumnya cuma ada dua isi dari laporan laba rugi itu kan pendapatan dan beban. Nah, di persamaan laba rugi bank syariah pun sebenarnya demikian sama, cuman ada yang berbeda, adanya BHPK dan adanya Z. Apa itu BHPK? BHPK itu adalah bagi hasil pihak ketiga. Gitu. Karena di bank syariah itu pihak ketiga atau nasabah dianggap sebagai mitra, ya sebagai mitra usaha. Nah, itu berarti mengharuskan bank untuk membagi hasilnya jika mendapatkan untung. Gitu. Nah, kemudian ada Z atau zakat. Nah, ini memang wajib adanya perhitungan zakat sebelum menghitung berapa pajaknya. Di bank syariah, zakat harus didahulukan daripada pajak. Ya, gitu. Nah, jadi LSP itu laba setelah pajak atau laba bersih, boleh laba bersih setelah pajak, sama dengan pendapatan usaha utama, ya PUU. Pendapatan usaha utama itu seperti dari produk-produk utama bank syariah, misalnya dari jual beli, dari bagi hasil, ya dari ijaroh, itu pendapatan usaha utama. Kemudian dikurangi bagi hasil pihak ketiga, dikurangi beban usaha, dikurangi zakat, dan dikurangi pajak LSP, laba setelah pajak. Pada intinya memang pendapatan dikurangi beban. Gitu. Jadi yang berbeda itu hanya ada BHPK dan ada zakat. Nah, langsung saja kita ke contoh. Saya sudah sediakan satu contoh soal. BTN Syariah memiliki data laporan laba rugi pada Juni 2019 sebagai berikut. Ada pendapatan utama, beban usaha, bagi hasil pihak ketiga, pajak penghasilan, dan zakat. Nah, berdasarkan data tersebut, laba sebelum pajak BTN Syariah adalah laba sebelum pajak. Oke, kita kerjakan saja semuanya laba setelah pajak. Nanti kita akan tahu berapa laba sebelum pajaknya. Kita pakai rumus ini, ya. LSP sama dengan PU dikurangi BHPK dikurangi BU dikurangi Z dikurangi P. Sebenarnya tinggal pendapatan dikurangi bagi hasil ketiga dikurangi beban dikurangi zakat sama pajak. Nah, kita langsung saja kita tulis. Kita mau mencari laba setelah pajak. Nah, laba setelah pajak itu kan PUU. Kita tulis PUU-nya. PUU atau pendapatan utama, pendapatan usaha utama. Kita samakan. Nah, pendapatan usaha utamanya adalah 1 miliar. Oke.
kemudian dikurangi dengan BHPK, bagi hasil pihak ketiga. Nah, ini bagi hasil pihak ketiga adalah 40%. BHPK. 40% dari 1 miliar. Dari 1 miliar, 400 juta. Nah, jadi total pendapatan didapat oleh bank sebesar 1 miliar, ini ada bagian untuk dibagikan kepada pihak ketiga atau kepada mitra. Sebesar berapa? Sebesar 40%. Berarti 40% dari 1 miliar adalah 400 juta. Ya, biar kelihatan ya. Kemudian, pendapatan dikurangi bagi hasil pihak ketiga, berarti ini namanya pendapatan bank atau pendapatan utama untuk bank syariah. PUU untuk bank syariah, kita tulis seperti itu aja ya. PUU untuk bank. Berapa totalnya? Tinggal dikurangi saja. 1 miliar dikurangi dengan 400 juta. Nah, ini pendapatan utama memang untuk bank semuanya yang 600 juta. Yang 400 juta ini nanti akan dibagikan ke seluruh nasabah bank syariah yang memiliki simpanan atau akad dengan bank syariah. Nah, kemudian PU setelah dikurangi BHPK hasilnya PU untuk bank ya, atau pendapatan utama bank atau pendapatan untuk bank saja tinggal 600 juta. Kemudian kan kita mau mencari laba dari BTN syariah ini, laba dari perusahaan atau dari bank ini. Nah, mencari laba kan berarti pendapatan dikurangi beban kan, ya pada intinya seperti itu. Maka ini pendapatan yang menjadi pendapatan bank, kemudian dikurangi BU atau beban usaha. Beban usahanya berapa? Nah, 300 juta. Nah, berarti ini namanya apa? Laba operasional. Tinggal dikurangi saja. Berarti 600 juta dikurangi dengan 300 juta. Nah, ini apa hasilnya? Laba operasional. Atau biar nggak bingung, kita kasih garis ya di bawahnya. Yang ini berarti 1 miliar dikurangi 400 juta, hasilnya adalah 600 juta. 600 juta dikurangi beban usahanya 300 juta. Jadi hasilnya laba operasional bank adalah 300 juta. Nah, setelah itu kan ini setelah dikurangi beban usaha, hasilnya laba operasional dikurangi zakat. Ya. Zakatnya berapa? Zakatnya adalah 2,5%. 2,5% dikali laba operasional. 7.500.000. Nah, laba dikurangi zakat, laba operasional dikurangi zakat, maka namanya apa ini? Laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak. Berapa? 300 juta dikurangi 7.500.000. Ya, jadi hasilnya 252.500.000. Nah, kemudian masih satu lagi setelah zakat ini pajak ya. Pajak berapa pajak? Nah, ini soal pajaknya adalah 30% dari laba sebelum pajak. Ini kan laba sebelum pajak. Berarti 30% dikali laba sebelum pajak. Hasilnya adalah 87.750.000. Nah, berarti hasilnya, nah ini hasilnya setelah dikurangi pajak, namanya apa? Namanya laba setelah pajak atau LSP. Laba setelah pajak. Atau kita singkat dengan LSP. Yang contoh yang ini. Yang dimaksud dengan laba setelah pajak itu atau LSP itu yang ini, akhirnya. Kita hitung
ini dikurangi dengan pajak. Nah, inilah hasilnya. Laba setelah pajak dari BTN Syariah itu adalah 204.750.000. Nah, tapi yang ditanyakan di soal adalah laba sebelum pajak. Berarti laba sebelum pajak adalah yang ini. Hasilnya jawabannya adalah yang ini. Nah, ini jawabannya. Oke, kita sekarang coba aplikasikan ke dalam bentuk laporan laba rugi. Kita sudah sediakan bentuknya seperti ini, nanti kita kasih contoh langsung. Nah, laporan laba rugi ini sama bentuknya seperti ini, ya. Intinya ada dua kelompok. Isinya itu adalah pendapatan dan beban. Ya, mau bank syariah, mau akuntansi syariah ataupun akuntansi umum, pada intinya hanya ada dua pokok utama isi dari laba rugi, yaitu adalah pendapatan dan beban. Jadi pendapatan dikurangi beban, nanti hasilnya adalah laba atau rugi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka artinya hasilnya adalah laba. Sebaliknya, jika pendapatannya lebih kecil daripada beban, maka hasilnya adalah rugi. Pun demikian pada laporan laba rugi perusahaan dagang misalnya. Itu kan ada tambahannya, ya, selain beban itu ada namanya harga pokok penjualan. Nah, tapi pada intinya hanya ada pendapatan dan beban gitu. Jadi yang membedakannya hanya sedikit. Kalau di perusahaan dagang ada tambahannya, yaitu adanya perhitungan harga pokok ya sebelum beban usaha. Kalau di laporan laba rugi pada akuntansi syariah adanya BHPK, bagi hasil pihak ketiga atas bagi hasil. Nah, yang kalau pendapatan usaha utama ini hanya beda istilah saja. Intinya adalah pendapatan gitu ya. Intinya pendapatan dari bank itu sendiri. Nah, ini adalah pendapatan kotor berarti kan belum pendapatan bersih. Nanti pendapatan kotor dikurangi BHPK baru pendapatan neto atau pendapatan bersih dari bank syariah tersebut. Nanti kemudian dikurangi beban usaha, hasilnya nanti laba atau rugi. Nah, laba pun ada laba kotor dan laba bersih. Nah, di sini yang membedakannya di akuntansi syariah ini wajib adanya zakat dulu, perhitungan zakat sebelum menghitung pajak. Ya, kita mulai saja contohnya, misalnya pendapatan dari jual beli, dari BAI ya, dari produk-produk yang ada di bank syariah yang termasuk ke dalam BAI atau jual beli. Misalnya 850 juta. Nah, pakai kepanjangan ini kita singkat saja menjadi 850.000 nulisnya. Tapi di sini sudah ada dalam ribuan rupiah, berarti 850.000 ini artinya 850 juta. Ya. Kemudian pendapatan dari bagi hasil, ya kan produk-produk dari bank syariah itu dibagi menjadi beberapa bagian, ada kelompok BAI atau jual beli, kelompok syirkah atau bagi hasil, ya, dan kelompok ijaroh, misalnya ya ijaroh atau misalnya yang kayak pendapatan berbasis fee, misalnya ada rahan, ada syab, ada cord gitu ya. Nah, kita flashback ke sini. Nah, akad-akadnya itu, nah ini nih ada murabahah, salam, istisna, ini kelompok jual beli, ada kelompok sewa dan kelompok kerjasama atau syirkah musyarakah, mudharabah, muzaroah, musakoh itu. Kita lanjutkan. Nah, misalnya pendapatan bagi hasil dari syirkah, misalnya 410 juta. 410.000 berarti kan ya. Ini artinya dibacanya 410 juta. Karena di sini sudah ada dalam ribuan rupiah. Berarti ada 03 setelah ini. Gitu ya. Makanya kalau secara manual ini harus dikasih tanda titik di sini. Oke. Nah, kemudian pendapatan utama lainnya, misalnya selain dari jual beli dan bagi hasil, dari ijaro atau mungkin dari lain-lainnya, atau dari pendapatan berbasis fee, dari rahan, cord, sharp, yang lainnya, misalnya ini 200 juta. Berarti total pendapatan utama bank syariah atau PUU
Ya, ini PUU seperti yang ini, pendapatan usaha utamanya, kita totalkan saja. Ya, kita tambah-tambahkan saja. Oke. Jadi total pendapatan usaha utama Bank Syariah yang didapat oleh Bank Syariah itu totalnya adalah 1.460.000.000. Nah, tapi ini belum menjadi sepenuhnya pendapatan Bank Syariah karena ada bagi hasil untuk pihak ketiga yang harus dibagikan, itu kepada nasabah karena nasabah dianggap sebagai mitra bisnis, berarti hasilnya pun harus dibagi. Nah, misalnya bagi hasil pihak ketiga atau BHPK, nah ini sebenarnya ngurut PUU, BHPK, nanti ada beban usaha, kemudian zakat sama pajak. Namun ini disusun dalam bentuk laporan seperti ini, laporan laba rugi. Nah, karena ini berbeda dengan soal yang ini hanya sebagai contoh saja cara mengurutkannya atau cara menyusunnya. Dimisalkan saja bagi hasil pihak ketiganya itu setelah dihitung misalnya 438 juta misalnya. Nah, berarti pendapatan neto Bank Syariah yang menjadi pendapatan Bank Syariah ya benar-benar milik Bank Syariah. Nah, ini berarti tinggal dikurangi saja 1.460.000.000 dikurangi 438 juta. Nah, ini pendapatan neto yang menjadi milik atau pendapatan seutuhnya Bank Syariah. Kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, sekarang BU-nya atau beban usaha. BHPK sudah, selanjutnya adalah BU, beban usaha. Nah, misalnya untuk beban usaha itu ada beban kepegawaian, beban administrasi, dan beban penjutaan aset tetap. Dan mungkin kenyataannya banyak sekali jenisnya beban usaha yang dikeluarkan oleh Bank BTN Syariah atau bank ini. Bank apa ini? Bank Syariah Medina. Nah, ini sebagai contoh saja untuk beban kepegawaian. Misalnya 254 juta. Kemudian untuk beban administrasi 150 juta. Kemudian untuk beban penyusutan 210 juta. Nah, kita jumlahkan menjadi namanya total beban. Nah, total beban usaha. Atau kita kasih tanda biar kelihatan ini adalah BU. Ya, biar kelihatan nyusun. Kalau ini dalam bentuk rumus seperti ini, kalau ini udah aplikasinya dalam bentuk laporan laba rugi. Nah, ada PUU yang ini, kemudian dikurangi dengan BHPK, ini dikurangi ini, kemudian dikurangi lagi nanti oleh BU yang ini. Nah, kita jumlahkan. Nah, total beban usahanya adalah 614 juta. Kita pindahkan ke sini karena sudah menjadi total. Nah, ini menjadi pengurang dari pendapatan neto. Kita kasih garis bawah ya. Nah, ini pendapatan neto dikurangi beban usaha namanya laba operasional. Seperti yang tadi kita sudah susun. Ya, ini namanya laba operasional, tinggal dikurangi saja. 1.022 juta dikurangi 614 juta hasilnya adalah 408 juta. Nah, kemudian setelah menjadi laba operasional, selanjutnya adalah dikurangi dengan zakat. Zakatnya adalah 2,5%. Kita hitung di sini. 2,5% dikali laba operasionalnya ini berapa? Nah, jadi 10.200.000. Nah, tinggal kita kurangi lagi untuk mendapatkan hasil namanya laba sebelum pajak. Jadi laba operasional dikurangi zakat namanya laba sebelum pajak. Tinggal dikurangi 408 juta dikurangi 10.200.000. Nah, ini adalah laba sebelum pajaknya 397.800.000 rupiah. Nah, kemudian kita hitung PPh-nya atau pajak penghasilannya. Pajak penghasilannya kan 30%. Kita hitung 30% dikali laba sebelum pajak. Nah, ini 119.340.000.
Nah, berarti laba setelah pajaknya tinggal dikurangi laba bersih setelah pajak. Dikurangi, oke, 278.460.000 rupiah. Kita kasih double garis ya, menandakan bahwa perhitungan sudah selesai. Nah, bentuknya seperti ini jika mau menyusun laporan laba rugi. Ini contoh sederhananya seperti ini. Tapi sebenarnya walaupun misalkan banyak jenisnya, intinya itu isi dari laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Dan yang harus diingat, kalau di akuntansi syariah, laporan laba ruginya yang membedakan adanya BHPK. Jadi sebelum dikurangi beban usaha, pendapatannya itu harus dikurangi dulu bagi hasil pihak ketiga. Kalau ke bawahnya ini sama dan hanya ini yang berbeda, zakat yang harus didahulukan. Gitu. Jadi adanya BHPK dan zakat. Kalau pajak yang konvensional jelas tetap harus, pokoknya semua perusahaan harus membayar pajak. Tuh. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan, boleh tinggalkan di komentar atau kirim email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.